Kalau kalian mencari tunggangan yang bertenaga ekstra besar, berpenampilan gahar, tapi sekaligus juga mumpuni sebagai mobil keluarga, ini salah satu pilihannya. Ini dia Audi RS4 Avant. Kalau bicara soal RS di Audi, sudah pasti itu mengacu sama model-model performa tinggi. Seperti satu ini, dia dibekali dengan engine V6 2,9 liter dengan output yang bisa sampai 450 PS dengan torsi 600 Nm. Nah, penyalurannya sendiri terlaksana ke 4 roda lewat sistem quattro dan transmisi 8 percepatan otomatis. Dan penyaluran sendiri itu bias ke belakang 60% dan 40% ke depan. Dan itu dia bisa diatur lagi sesuai dengan kebutuhan traksinya. Tapi yang paling penting dari mobil ini tuh, dia kalau diajak berlari nih, dari 0 ke 100 km per jam bisa tuntas dalam tempo 4,1 detik. Dan kalau dibejek habis nih, bisa sampai 280 km per jam. Nah, dengan kekuatan yang sebesar tadi itu, yang bisa berlari 4,1 detik ke 100 kpj, 280 km per jam maksimum kecepatannya. Dia juga punya gaya yang berbeda dari A4 standar. Pertama, bodinya itu dia lebih melar 30 mm di fendernya. Jadi punya kuda-kuda yang lebar dan berpostur rendah karena suspensinya juga lebih turun. Terus di depan ada gaya khas dari Audi RS, yaitu tatanan rongga-rongga yang besar di single frame-nya, udah gitu di bezel bumpernya, dia tuh rasanya gahar gitu, ada nuansa dengan sporty itu. Dan nggak ketinggalan nih sejarah dari Audi itu, dari Audi Quattro S1 yang punya 3 slot di sini. Nah, lebih dari itu, sebenarnya Audi RS4 ini dia itu masuk ke model facelift. Jadi dengan lampu yang garisnya lebih sederhana, dan ini LED matrix yang bisa menyesuaikan pendarnya terhadap mobil lain, jadi tidak menyilaukan pengendara di jalur lainnya. Nah, kita lihat ke sampingnya nih. RS4 Avant dibekali dengan standar carbon trim di batok spionnya. Sementara yang ini, Audi menyiapkan komponen-komponen yang bisa dibeli secara opsional. Seperti satu ini, pelek 20 inci ini opsional 5-arm flag style, 20 inci dibalut ban Continental. Itu bisa dipilih sesuai keinginan. Jadi kalau mau pelek lain seperti ada contohnya pelek standar 19 inci 10 spoke, atau ada opsi pelek 20 inci yang lain, bisa aja. Jadi made to order. Nah, ini kalau dilihat lebih dekat lagi, dia lekuk fendernya itu tegas dan ya terlihat melebar, dan di sini tuh ada seperti tambahan untuk mengimbangi si lebar bodinya. Dan gaya yang gahar itu dengan side skirt finishing hitam gini, dia punya nuansa kepraktisan dari sebuah estate yang benar-benar dipancarkan gitu loh. Kalau memang soal kepraktisan, nggak perlu ditanya lagi kalau dibandingkan dengan sedan, karena dia tentu mampu mengakomodir barang yang lebih banyak untuk perjalanan bersama keluarga. Terus kalau memang kurang, masih ada si roof rail yang bisa disangkutkan dengan roof box, roof rail untuk pengangkutan ekstra. Nah, nggak kalah gahar di belakang. Dia juga punya ornamen yang seperti kisi udara ke belakang, walaupun ini sebatas ornamen, tapi dia mengimbangi garis bodinya yang melar. Dan ini melebar gitu. Jadi semok bokongnya. Dan di lampunya, sebagai kita tahu sebuah Audi, dia memainkan desain lampu yang atraktif banget nih.
Di atasnya ada lampu kombinasi, di bawah ada lampu sein yang dinamis bergeraknya. Jadi dia ada pergerakan gitu. Nah, kalau ini tadi sebatas ornamen, yang bukan ornamen dan fungsional itu ada di knalpotnya. Karena ini bukan sebatas hiasan twin tailpipe, tapi ini twin tailpipe beneran yang diameter itu sangat-sangat besar gitu. Ini 2 kepalan aja masuk nih. Dan di dalamnya lagi itu sebenarnya kebagi jadi kuat. Jadi mungkin di dalamnya 2, masing-masing ada 2 saluran buang lagi, tapi dengan gaya 1 pipa yang besar. Nah, kalau bicara soal gaya, udah pasti gahar, sangar, apapun itulah sebutannya. Tapi sebagai sebuah estate atau arti dari Avant sendiri untuk Audi, dia menawarkan kepraktisan lebih ketimbang model sedan. Bicara soal kepraktisan, dia punya bagasi yang ekstra besar dengan bukaan elektrik gitu. Dan penutup ini pun harusnya bergerak secara elektris. Jadi begitu bagasinya buka, dia ngikut angkat juga. Dan dari sisi kepraktisan itu sendiri, Audi RS4 Avant dia punya kapasitas bagasi 429 liter dan bisa dilapangkan lagi ketika jok tengahnya yang terbagi atas 40, 20, 40 bagian. Ketika itu ditidurkan lagi, bisa dimaksimalkan sampai 1429 liter. Dan itu mungkin harusnya lebih dari cukup untuk kebutuhan perkotaan, jalan jauh, bawa koper segala macam harusnya muat ya. Di sini ada jangkar net biar barang-barang yang mungkin yang kecil-kecil dia dan nggak penuh gitu, nggak terlempar-lempar. Nah juga untuk spare tires-nya atau ban cadangannya, dia itu pakai space saver, jadi belum run flat tires gitu. Tapi soal ya kepraktisan pengangkutan barang untuk sebuah mobil yang performa tinggi, tampaknya si Audi RS4 itu nggak masalah banget. Kompartemen belakangnya besar. Gimana rasanya di dalam? Kita lihat ya. Kepraktisan lainnya ya udah standar lah di mobil harga segini. Dia udah smart entry dengan panel sensor, bukan tombol. Nah, di dalam kabin nuansanya tuh nggak kalah sporty dengan nggak kalah gahar dan nggak kalah menyenangkan timbang gaya eksteriornya. Pertama dari permainan material nih. Joknya dia pakai fine nappa leather dengan stitching kontras, dan ini sudah lengkap dengan pengaturan elektrik, naik turun, reclining, dan lumbar support. Jadi sport seat yang akan mendukung badan saat mobil bermanuver gitu. Dan itu dia, material tuh soft touch di mana-mana. Ya wajar lah ya. Lalu stitching merah di door trim, nappa leather, dan ini heated steering wheel. Steering wheelnya ada pemanasnya ini. Ya itu semua memberikan rasa sporty. Belum lagi sistem dari instrumentasinya sendiri, dia akan memberikan nuansa-nuansa yang sesuai dengan gayanya sebuah RS gitu. Panel instrumennya sendiri, dia tuh bisa mempertontonkan indikator-indikator yang rasanya tuh kurang esensial untuk sebuah mobil harian, tapi untuk sebuah mobil balap mungkin, dan untuk kondisi-kondisi kompetitif gitu, itu mungkin bisa jadi sebuah indikator gitu. Misalnya ada G-meter, udah gitu ada berapa besar powernya, ada berapa besar torsinya yang dikeluarkan. Belum lagi selain display tadi itu ada G-meter, power, torque, ada juga bisa ngasih tahu lap times kalau lagi di sirkuit misalnya, atau statistik lapnya. Dan ada pengukur akselerasi, kecepatan akselerasi 0-100, 0-200, quarter mile,
1/8 mile. Itu informasi-informasi yang rasanya itu cocok untuk kondisi-kondisi tertentu aja gitu, bukan untuk harian, mungkin nggak terlalu kepake. Dan tapi itu yang bikin itu Audi RS4 itu menyenangkan karena rasanya dia ada semangat untuk mengarah ke sana gitu. Dan belum lagi di mode berkendaranya. Jadi sebagaimana sebuah RS, dia dibekali dengan suspensi sport dengan peredaman adaptif, dan dari semua itu bisa dikontrol mode berkendaranya, mau comfort, mau auto, mau dynamic, atau mau mode yang personalized, jadi sesuai keinginan sendiri. Ada RS1 dan RS2. Ini bisa kita atur lagi si respon mesinnya, di kapan transmisi harus ganti gigi, dan engine sound, karena dia ada flap control yang bisa mengubah nada mesin itu jadi lebih gahar. Nah, ini juga ada opsional untuk massaging seats-nya. Jadi kalau lagi jalan, walaupun dia sporty segala macam, dia juga bisa bikin pengemudi nyaman lewat massage seat ini. Oke juga ya, untuk sebuah mobil sport yang bisa dibilang sebuah mobil sport, dia lengkap dengan fitur pemanja untuk memijat gitu. Terus di bawah dia udah ada automatic climate control, dual automatic climate control di depan, kiri kanan. Di ada cup holder, ruang penyimpanan. Ini untuk kontrol transmisi dan rem parkir elektroniknya yang lengkap dengan auto hold. Dan kita juga akan dimanja selama perjalanan dengan speaker dari Bang & Olufsen. Jadi rasanya dia bukan sebatas gahar, tapi dia juga manis gitu untuk memanja si penumpang di dalam kabinnya. Dan fitur lainnya untuk bantuan berkendara, dia ada cruise control, lalu tombol pengaturan shortcut RS mode tadi itu untuk settingan berkendara, heated steering wheel untuk audio sebelah kanan, teleponi, dan ini untuk mengatur MMI-nya atau panel instrumen digitalnya. Dan kita juga diberikan HUD heads up display yang dipantulin langsung dari windshield. Di depan udah sebagai mobil keluarga yang kencang, tapi walaupun kencang dia tetap sebuah mobil keluarga. Kita cek di belakangnya kayak apa sih, lega nggak sih? Soalnya dia based on sedan dengan atap panjang, harusnya menjanjikan ruang kepala yang lebih leluasa, dan ya ruang kaki mungkin kelihatannya sih besar juga ya. Kita lihat ya. Oke, kita di belakang. Di depan langsung kelihatannya karena dia headrestnya nyatu ya, sport seat, dia agak kalangan. Tapi soal ruang, mungkin kerasanya ruang kaki agak sempit ya. Saya 172 tingginya, ke atasnya tambah 5, dan itu masih menyisakan banyak ruang. Sangat luas atapnya tuh. Ini masih dilengkapi lampu baca. Dia dengan pelipatan 40-20-40. Ada kompartemen sendiri ya. Ada kompartemen untuk menyimpan smartphone mungkin yang tipis-tipis atau buku catatan. Ini ada cup holder lagi di sebelah sini yang desainnya lucu juga sini. Dia ngebuka gitu. Lucu dan pintar gitu desainnya. Lalu
Ada AC sendiri untuk di belakang. Ada kisi AC sendiri dengan pengaturan suhu sendiri juga. Soket 12 volt. Dapat seat belt 3 titik untuk 3 penumpang di belakang. Dan ya sama material seperti di depan. Leather hitam dengan stitching kontras merah dan pattern yang kayak grillnya, honeycomb pattern 3D menonjol. Dan tapi untuk duduk di belakang sebenarnya dia nggak bisa diatur ya kelihatannya. Dan posisi duduknya cukup tegak, jadi nggak terlalu rileks gitu duduknya. Tapi kalau bicara soal ruang, leluasa kakinya, kepalanya, dia nggak terlalu sempit gitu rasanya. Dan menariknya, sebetulnya Audi menyediakan banyak opsi personalisasi gitu. Jadi kalau misalnya nggak suka dengan gaya tadi di eksterior peleknya 20 inci flag style, bisa diganti ke mungkin pelek basicnya 19 inci yang 10 spoke, atau pelek opsional lain yang 20 inci dengan gaya yang lain. Dan dalam kabin pun sama halnya gitu. Si material jok ini bisa dipilih dengan opsi warna lain, mungkin warna grey, abu, salah satu pilihannya, dengan stitching kontras yang berbeda juga, dan warna dari trimnya sendiri. Kalau ini, mobil yang ini, piano black, sementara standarnya itu aluminium race grey, jadi agak keabuan. Jadi sangat banyak opsi untuk di order gitu buat konsumen. Dan misalnya sampai suspensi pun, kalau mau opsi suspensi yang lebih lebih serius untuk di sirkuit dengan opsi DRC namanya, dynamic ride control dengan roll and pitch stabilizer terintegrasi, jadi dia dapat mempertahankan body roll mobil di saat bermanuver, itu bisa juga. Jadi sangat banyak opsi untuk dipilih dari konsumen. Dan kalau tertarik nih, tentunya segala opsi itu ada biayanya lagi. Nah, kalau tertarik dengan sports wagon kencang satu ini, siapkan dana 2,799 miliar rupiah on the road. Tapi dengan ketersediaan berbagai opsi ekstra, paket opsional, pelek interior, suspensi, dan segala macam, tentu harus siapkan dana lebih. Nah, untuk berita selengkapnya, kunjungi juga website kami di auto.com, carvaganza.com, dan zigwheels.co.id. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa!